Ya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Heru Wijayanto dengan NIM 2020121000. Untuk kali ini kita akan membahas tentang manajer sebagai pembuat keputusan. Dalam manajer sebagai pembuat keputusan, ada 6 pokok bahasan tersendiri di dalam bab 6 ini, yaitu proses pembuatan keputusan. Yang kedua, manajer membuat keputusan. Ketiga, jenis keputusan dan kondisi pembuatan keputusan. Dan yang keempat, gaya pembuatan keputusan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah pembuatan keputusan yang efektif di dunia dewasa saat ini. Kita masuk ke bab 1. Bagian 1 yaitu proses pembuatan keputusan. Apa sih itu keputusan? Keputusan sendiri itu adalah sebuah pilihan dari 2 atau lebih alternatif yang kita pilih. Jadi kita itu menentukan dari beberapa alternatif dan kita memilih salah satu dari pilihan alternatif tersebut, dan itu adalah yang dinamakan tentang keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan ada 8 langkah dalam proses pengambilan keputusan sendiri. Ini itu harus diketahui. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Setiap kali pengambilan keputusan itu pasti diawali dengan identifikasi masalah. Maksudnya diawali dengan sebuah masalah. Nah, untuk yang poin pertama itu kita mengidentifikasi masalah. Masalah apakah yang sebenarnya kita hadapi dan yang terjadi saat ini. Yang kedua itu mengidentifikasi kriteria keputusan. Setelah kita mengidentifikasi masalah, kita harus mengidentifikasi kriteria keputusan yang penting atau relevan untuk memecahkan masalah yang ada. Dan yang langkah ketiga itu memberikan bobot kriteria atau mengalokasikan bobot pada kriteria. Jika kriteria yang relevan tidak sama arti pentingnya, pembuat keputusan harus memberi bobot pada masing-masing kriteria agar dapat memberinya prioritas yang tepat dalam pembuatan keputusan. Dan yang keempat, mengembangkan alternatif. Langkah keempat dalam proses pembuatan keputusan mengharuskan kita untuk menyusun daftar alternatif yang ada yang dapat memecahkan masalah ini sendiri. Dan yang kelima itu menganalisis alternatif. Setelah tadi kita bisa mengidentifikasi alternatif, berikutnya kita itu disuruh untuk membuat evaluasi setiap dari kemungkinan alternatif yang kita tentukan tadi. Dan yang keenam itu memilih sebuah alternatif. Langkah keenam dalam proses pembuatan keputusan memilih alternatif terbaik yang menghasilkan nilai total tertinggi pada saat kita memilih alternatif pada langkah kelima tadi. Dan yang langkah ketujuh, mengimplementasikan alternatif atau melakukan penerapan. Itu kita menerapkan keputusan ke dalam tindakan dengan memberlakukannya kepada orang yang terpengaruh dalam keputusan kita ambil tadi, dan membuat mereka berkomitmen terhadap keputusan yang telah kita tentukan. Dan yang terakhir itu mengevaluasi efektivitas keputusan. Langkah terakhir itu kita disuruh mengevaluasi apakah keputusan yang kita pilih itu sudah efektif untuk menyelesaikan masalah atau belum, atau bahkan keputusan kita itu menimbulkan masalah yang berikutnya atau ada masalah lagi. Ya, kita masuk ke poin berikutnya itu manajer membuat keputusan. Yang pertama itu membuat keputusan rasionalitas. Membuat keputusan secara rasionalitas yaitu kita mengasumsikan bahwa mereka akan membuat pilihan yang logis dan konsisten untuk memaksimalkan nilai. Jadi kita itu disuruh untuk berpikir secara rasionalitas dan logis untuk menentukan sebuah pilihan kita. Dan yang berikutnya itu membuat keputusan rasionalitas terikat, yaitu pengambilan keputusan yang rasional tetapi terbatas atau terikat oleh kemampuan individu untuk memproses informasi.
Dan yang terakhir itu pembuatan keputusan peranan intuisi atau intuitif. Pembuatan keputusan secara intuitif adalah pembuatan keputusan yang didasarkan pada pengalaman, perasaan, dan akumulasi pertimbangan dari seorang manajer. Kita masuk ke jenis keputusan dan kondisi pembuatan keputusan. Untuk jenis-jenis pembuatan keputusan itu sendiri ada 8. Yang pertama itu adalah keputusan terprogram. Apa itu keputusan terprogram? Keputusan terprogram adalah keputusan yang berulang yang dapat diatasi dengan menggunakan pendekatan rutin. Jadi keputusan terprogram ini adalah keputusan yang pernah kita buat atau pernah kita lakukan dan kita mengulangi lagi dengan menggunakan pendekatan yang rutin. Dan yang berikutnya itu keputusan tak terprogram. Keputusan tak terprogram adalah keputusan yang unik dan tidak berulang yang membutuhkan solusi yang disesuaikan. Jadi keputusan terprogram ini kita sebagai manajer itu kita dihadapkan dengan sebuah masalah yang baru kita hadapi dan kita dipaksa atau kita harus menentukan pilihan atau membuat keputusan yang sebelumnya tidak pernah kita pilih dalam mengambil keputusan. Dan yang berikutnya itu adalah kepastian, yaitu situasi di mana pembuat keputusan dapat membuat keputusan yang akurat karena hasilnya sudah diketahui. Yang untuk berikutnya itu resiko, yaitu situasi di mana pembuat keputusan dapat mengestimasi kemungkinan hasil yang pasti. Yang berikutnya itu adalah ketidakpastian, yaitu situasi di mana pembuat keputusan tidak mempunyai kepastian maupun estimasi probabilitas yang masuk akal. Tak hanya itu, kita akan juga belajar tentang maksimin, dan minimax. Apa itu maksimak? Maksimak adalah memaksimalkan payoff maksimum yang mungkin dan maksimin. Maksimin adalah memaksimalkan payoff minimum yang mungkin. Dan yang terakhir itu adalah pilihan minimax atau meminimalkan penyesalan atau regret maksimum jumlah uang yang dapat dihasilkan bila keputusan yang berbeda telah dibuat. Nah, kita masuk ke poin keempat atau subbab 4 dalam bab 6, yaitu gaya pembuatan keputusan. Gaya pembuatan keputusan sendiri ini itu dibagi menjadi 4 bagian, namun secara garis besar hanya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu gaya berpikir linear dan gaya berpikir non-linear. Apakah gaya berpikir non-linear itu dan apakah gaya berpikir non-linear? Kita mulai dari linear dulu lah. Gaya berpikir linear itu adalah gaya berpikir linear yang dicirikan oleh preferensi orang untuk menggunakan data eksternal dan memproses informasi secara rasional serta berpikir logis. Sedangkan pengertian untuk gaya berpikir non-linear yang dapat dicirikan oleh preferensi terhadap sumber informasi internal dan memproses informasi ini dengan menggunakan pencerahan, perasaan, dan pendapat internal. Nah, di dalam gaya pembuatan keputusan sendiri ini ada 12 bias tentang pembuatan keputusan. Bias yang pertama itu adalah terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri di sini itu diartikan bahwa seorang manajer itu terlalu percaya diri tentang apa yang telah diketahui dan ia selalu berpikiran positif. Ya, walaupun berpikiran positif itu benar, tapi jika kita terlalu berlebihan memikirkan hal yang positif dan tanpa mengetahui kapasitas dari diri kita, itu sama saja kita tidak bisa maksimal dalam pembuatan keputusan. Yang berikutnya gratifikasi segera, yaitu mencerminkan pembuatan keputusan yang cenderung menginginkan imbalan serta dan menghindari biaya segera. Yang ketiga efek Jakar, yaitu menggambarkan situasi ketika pembuat keputusan menetapkan informasi awal sebagai titik awal dan kemudian setelah ditetapkan justru gagal menyesuaikan secara memadai informasi berikutnya. Dan yang berikutnya itu bias persepsi selektif, yaitu ketika pembuat keputusan mengorganisasikan dan
menginterpretasikan kejadian secara selektif berdasarkan persepsinya. Yang berikutnya itu adalah bias konfirmasi, yaitu pembuat keputusan yang mencari informasi yang menegaskan lagi pilihannya yang lalu dan mengurangi informasi yang bertolak belakang dengan penilaian di masa lalu. Yang berikutnya bias pembingkaian, yaitu pembuat keputusan memilih dan menyoroti aspek-aspek dari situasi tertentu tetapi membuang hal yang lain. Dan yang berikutnya itu adalah bias ketersediaan, yaitu menyebabkan pembuat keputusan cenderung mengingat kejadian terakhir dan yang jelas terpatri di benak mereka. Yang berikutnya bias representasi. Ketika pembuat keputusan menilai kemungkinan terjadinya sebuah kejadian berdasarkan seberapa mirip hal itu dengan kejadian yang lain atau serangkaian kejadian. Berikutnya, bias ketidakteraturan. Bias ketidakteraturan ini akan timbul apabila pembuat keputusan mencari arti dari kejadian namun bersifat acak. Yang berikutnya itu adalah biaya tertanam. Pembuat keputusan lupa bahwa pilihan saat ini tidak dapat mengubah masa lalunya. Dan yang berikutnya itu adalah bias melayani diri sendiri, yaitu pembuat keputusan yang cepat memperoleh kredit poin atas keberhasilannya dan menyalahkan kegagalan pada faktor dari luar. Yang terakhir itu adalah bias pengamatan, yaitu adalah kecenderungan pembuat keputusan untuk melakukan kesalahan karena percaya bahwa setelah hasilnya telah diketahui, mereka dapat secara akurat memprediksikan hasil dari situasi kejadian itu sendiri. Dan yang berikutnya itu adalah poin model pembuatan keputusan. Model pembuatan keputusan, manajerial membantu menjelaskan bagaimana proses pembuatan keputusan digunakan untuk memilih alternatif terbaik melalui maksimalisasi atau kepuasan dan kemudahan mengimplementasikan serta mengevaluasi keputusan. Kita masuk ke bagian subbab terakhir, yaitu pembuatan keputusan yang efektif di dunia dewasa ini. Manajer dapat membuat keputusan yang efektif dengan memahami perbedaan budaya dalam pembuatan keputusan, mengetahui kapan waktu untuk keluar, menggunakan proses pembuatan keputusan yang efektif, dan membangun organisasi yang dapat menemukan hal yang tak terduga serta berpartisipasi secara cepat dengan lingkungan yang berubah. Nah, dalam pembuatan keputusan yang efektif di dunia dewasa ini ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu 6 karakter proses pembuatan keputusan yang efektif dan juga 5 kebiasaan organisasi yang dapat diandalkan. Kita masuk ke 6 karakter proses pembuatan keputusan yang efektif terlebih dahulu. Poin pertama itu berfokus pada apa yang penting. Dan yang kedua, logis dan konsisten. Ketiga, mengakui pemikiran yang bersifat subjektif, serta campur tangan analitis dengan pemikiran intuitif. Yang keempat, hanya membutuhkan informasi dan analisis secukupnya yang diperlukan untuk memecahkan dilema tertentu. Yang kelima, mendorong dan memandu pengumpulan informasi yang relevan serta opini tertentu. Dan yang terakhir itu jelas, dapat diandalkan, mudah digunakan, serta fleksibel. Dan untuk 5 kebiasaan organisasi yang dapat diandalkan itu, poin pertama, tidak tertipu dengan kesuksesan. Poin kedua, tidak menempatkan para ahli di garis depan. Poin ketiga, membiarkan situasi yang tidak terduga memberikan solusi. Yang keempat, menerima kompleksitas. Yang kelima, mengantisipasi sembari mengakui keterbatasan. Ya, berakhir juga kita mengenai pembahasan tentang manajer sebagai pembuat keputusan pada hari ini. Apabila ada tutur kata ataupun hal yang tidak berkenan, materi bab 6, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih telah menonton. Biarlah berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.